Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapa, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya, salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku, para bapa, para ibu, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersama Mukhtasar Ighathat al-Lahfan fi Masayidi asy-Syaitan. Dan bagi antum yang pegang kitabnya, kita sekarang masih berada di halaman 108 ya. Baik. Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim, musannifu hadzal kitab, penyusun kitab ini rahimahullah, beliau berkata, kata beliau, wa hadhil aqwalu wadh-dhununu al-kadhibatu al-haidatu minas 'anis shawab mabniyatun ala muqaddimataini.
ucapan-ucapan ini dan sangkaan-sangkaan dusta yang menyimpang anis shawab, wadzunun al-kadzibatu, dan sangkaan-sangkaan dusta al-haidatu yang menyimpang anis shawab, dari kebenaran, ini mabniyatun, dibangun ala muqaddimataini, di atas dua muqaddimah, di atas dua pilar. Ucapan yang mana? Sangkaan dusta yang menyimpang yang mana? Yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah sebagai dibangun di atas dua pilar, yaitu ucapan yang kemarin di halaman-halaman sebelumnya, di mana sebagian orang-orang Islam melihat realita kehidupannya, dia terguncang jiwanya, sehingga dia menyimpulkan bahwasanya kejayaan itu bagi orang mukmin hanyalah di akhirat nanti. Pertolongan Allah, kemenangan di atas musuh-musuh itu hanya kelak di akhirat nanti. Sedangkan di dunia ini orang-orang mukmin ketika dia taat, ketika dia salih, ketika dia istiqamah di atas agama Allah, dia merasa ditinggalkan oleh Allah. Rizkinya mulai seret, bisnisnya mulai bangkrut, kesehatannya mulai memburuk, keadaan keluarganya porak-poranda, sehingga dia mengatakan, ketika tubtu ilaihi wa anabtu wa amiltu salihan, ketika aku bertaubat kepada Allah, wa anabtu, dan aku kembali kepada Allah, wa amiltu salihan, ketika aku istiqamah di atas kesalehan, doyyaqa alayya rizqi, justru menjadi sempit rizkiku, wa nakkada alayya ma'isyati, kehidupanku menjadi keruh. Tetapi wa idza raja'tu maksiyatahu, ketika aku kembali bermaksiat kepada Allah, wa a'taitu nafsi muradaha, dan aku perturutkan nafsuku, justru ja'ani rizqu wal 'aunu, justru rezeki menjadi luas. Inilah sebagian penyakit jiwa yang menimpa sebagian umat Islam. Dia terguncang jiwanya. Hal ini, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, terjadi karena dua pilar. Cara berpikir dia dibangun di atas dua muqaddimah. Yang pertama, kata beliau, ihdahuma, satu dari dua muqaddimah itu adalah husnudzannil abdi binafsihi wa dinih, lantaran dia husnudzon terhadap nafsunya dan husnudzon terhadap agamanya. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, kita tidak boleh husnudzon kepada nafsu kita, karena yang namanya nafsu itu, kalau kita tidak membangkang kepada nafsu kita, alias kalau kita memperturutkan nafsu kita, maka nafsu kita akan menjadi kendaraan yang kokoh, yang empuk bagi syaitan untuk menggilas kita ke dalam kehancuran kemuliaan di mata Allah. Karena yang namanya nafsu itu, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya yang lain, yang namanya nafsu itu adalah apa? Dia bagaikan mitra kita. Dan memang dia adalah mitra kita, karena dia selalu bersama kita.
Tetapi sayangnya mitra kita yang satu ini yang bernama nafsu ini, dia selalu mengintai kita. Dia selalu membayang-bayangi kita, mengintai kita kapan kita lengah terhadap dirinya, maka dia akan berkhianat. Itulah permisalan yang diangkat oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang mitra kita yang bernama nafsu. Kalau mitra bisnis kita yang bernama manusia dan dia pengkhianat, paling buruk-buruknya dia akan mendepak kita. Paling buruk-buruknya dia akan merebut bisnis kita. Paling buruk-buruknya dia akan pergi membawa harta kita. Itulah mitra bisnis yang pengkhianat. Tapi kalau mitra kita yang bernama nafsu, dia akan meluluh lantakkan dengan pengkhianatannya terhadap kita, meluluh lantakkan keimanan kita. Maka jangan sekali-kali kita husnudzon terhadap nafsu kita. Sehingga para ulama mengatakan, na'udzubillahi min husnidzanni bin nafsi. Kami berlindung kepada Allah dari husnudzon terhadap nafsuku. Wa na'udzubillahi min su'idzanni bin nafsi. Dan kami berlindung kepada Allah dari su'udzon, sangka buruk, bin nasi, terhadap manusia. Inilah prinsip kita di dalam berinteraksi dengan nafsu kita. Inilah prinsip kita di dalam berinteraksi dengan manusia yang lain. Berlindung kepada Allah dari husnudzon terhadap nafsu kita, berlindung kepada Allah dari su'udzon terhadap manusia yang lain. Saudaraku, ikhwatal iman, hadaniyallah wa iyyakum. Dan juga kita tidak boleh husnudzon terhadap agama kita. Maksudnya tidak boleh husnudzon terhadap kualitas iman Islam kita. Tidak boleh. Sekali kita husnudzon dengan kualitas agama kita, sekali kita berbaik sangka terhadap bagusnya iman Islam kita, saat itu kita berada di bibir jurang kehancuran. Maka lihatlah apa kata Rasul dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, dan hadis ini dikatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullah. Kata Rasul, man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu. Barang siapa yang mendengar Dajjal telah turun, maka menjauhlah, menghindarlah daripadanya. Jangan coba-coba mendekat kepadanya. Fawallahi, kata Rasul, beliau bersumpah, maka demi Allah, innar rajula la ya'tihi, sesungguhnya jika seseorang itu mendekat, mendatangi Dajjal, mendekat kepada Dajjal, wa huwa yahsabu annahu mu'min, karena dia meyakini dirinya mukmin dengan iman yang kuat. Ini artinya dia apa? Husnudzon terhadap imannya. Tenang, Dajjal saya sudah tahu kok sifatnya. Gamblang dijelaskan oleh Rasul. Sifatnya begini dan begitu, bahkan akan nampak di mata orang-orang mukmin. Di dahinya tertulis kalimat kafir. Gampang, saya tidak akan terpedaya oleh kehebatan palsu yang dimiliki oleh Dajjal. Gak boleh kita seperti itu. Kata Nabi, falyan'a anhu, menjauhlah kau. Karena kata Rasul, demi Allah, jika seseorang mendatanginya dan dia meyakini karena dia iman mukmin dengan iman yang kuat, fayattabi'uhu mimma yub'atsu minasyubuhat, maka dia pasti akan terjerat menjadi pengikut Dajjal karena syubhat yang disebarkan oleh Dajjal itu.
Lihat saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, terhadap Dajjal yang notabene sudah jelas sifatnya, gamblang diterangkan oleh banyak dalil. Ya, kita tidak boleh berhusnudzon terhadap kualitas keimanan kita, bahwasanya saya akan datangi dia, saya akan datangi dia, dan saya tidak akan terpengaruh oleh syubhat-syubhat dia. Padahal kata Nabi, demi Allah, seandainya ada seseorang di antara kalian para lelaki mendatanginya dan dia meyakini dirinya mukmin dengan iman yang kokoh, kecuali pasti dia akan menjadi pengikut Dajjal itu. Maka apalagi urusannya dengan fitnah dunia yang begitu samar buat kita. Maka ketika orang itu husnudzon dengan nafsunya, ketika orang itu husnudzon dengan kualitas iman dan agamanya, wa'tiqaduhu annahu qaimun, apalagi kemudian dia meyakini dengan keyakinan yang pasti bahwasanya dirinya qaimun, orang yang senantiasa menegakkan bima yajibu alaih, yakin betul saya ini, seumpama yakin betul saya ini orang yang senantiasa menegakkan apa yang diwajibkan oleh Allah atas saya, wa tarikun ma nuhiya anhu, dan dia meyakini dia senantiasa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian wa'tiqaduhu fi khasmihi wa aduwihi khilafa dzalik, dan dia meyakini orang lain tidak seperti saya. Kalau saya yakin nafsu saya sudah saya tundukkan, kalau saya yakin iman saya kokoh di atas keilmuan, kalau saya yakin telah menjalankan semua perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, saya yakin kalau saya telah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, sedangkan orang lain tidak seperti saya, maka barang siapa yang seperti itu di dalam menjalani kehidupannya, berinteraksi dengan nafsunya, berinteraksi dengan kualitas imannya, maka barang siapa yang seperti itu, maka dia akan mudah terguncang ketika mendapati dirinya tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Buat apa saya taat? Buat apa saya kembali? Buat apa saya bertaubat? Akan mengalami keguncangan jiwa semacam itu. Maka saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, apalagi kenyataannya. Dari mana kita bisa memastikan secara sempurna bahwa kita telah menjalankan perintah Allah secara sempurna? Dari mana kita memastikan bahwasannya kita telah sempurna meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya? Dari mana kita memastikan iman kita kokoh, sekokoh imannya sahabat Rasul yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Dari mana kita memastikan bahwasannya hawa nafsu kita telah mampu kita tundukkan? Dari mana? Apalagi kemudian menuduh orang lain tidak seperti dirinya. Dia meyakini dirinya telah menundukkan hawa nafsunya, dia meyakini dirinya imannya iman yang kokoh, dia meyakini telah menjalankan perintah Allah secara sempurna, dia meyakini telah meninggalkan larangan Allah secara sempurna, sedangkan orang lain tidak seperti saya. Ini keburukan yang paling buruk. Akan muncul yang bernama apa? I'jabul mar'i binafsih. Dia ujub dengan dirinya. Dia akan merendahkan orang lain, dan ini keburukan seburuk-buruk keburukan.
Maka sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak satu dua orang dari kalangan para salaf, tetapi banyak para salaf mengatakan, innar rajula la ya'malu al-hasanata fayadkhulu bihan nar, wa innar rajula la ya'malu sayyi'ata fayadkhulu bihal jannah. Akibat ujub, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengutip ucapan para salaf, bahwa bisa jadi ada orang berbuat baik, tetapi justru dengan perbuatan baiknya dia terjerumus ke dalam neraka. Tetapi sebaliknya, bisa jadi ada orang berbuat buruk, tetapi dengan perbuatan buruknya dia masuk ke dalam surga. Kapan itu terjadi? Yaitu ketika para pelaku kebaikan itu ujub dengan dirinya, i'jabul mar'i binafsih, ujub, bangga diri dan merendahkan orang lain. Maka inilah kebaikan yang dia lakukan menghantarkan kepada i'jabul mar'i binafsih, maka neraka ujungnya. Tapi sebaliknya, orang yang berbuat buruk kemudian dengan keburukannya dia menyesal, dengan penyesalan yang sungguh-sungguh, maka inilah penyesalan itu, penyesalan atas keburukan yang dia lakukan adalah kebaikan yang paling baik di mata Allah. Sehingga dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lallahu asyaddu farahan bi taubati abdi, sungguh Allah itu amat sangat bahagia ketika mendapati hambanya mau bertaubat kepadanya. Artinya ini tidaklah Allah berbahagia, Allah suka, dengan sangat suka, tidaklah demikian, kecuali itu artinya amalan yang sangat baik. Dan bukankah orang bertaubat itu adalah karena sebelumnya dia berbuat maksiat? Maka saudaraku ikhwatal iman, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bahwa di antara seburuk-buruk keburukan, ya, di antara sedungu-dungu kedunguan, di antara sebodoh-bodoh kebodohan adalah ketika dia itu bodoh, ketika dia itu dungu, ketika dia itu tidak sempurna, tetapi merasa sempurna dan menganggap orang lain tidak sempurna. Inilah seburuk-buruk keburukan dalam beragama. Dia tidak sempurna, tetapi dia tidak tahu bahwasanya dirinya tidak sempurna. Bahkan dia merasa sebagai orang yang sempurna dan bahkan menuduh orang lain tidak sempurna. Itulah yang disimpulkan oleh para ulama ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, apabila diserukan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana telah beriman para manusia dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Mereka mengatakan menjawab seruan itu dengan mengatakan, apakah saya harus beriman seperti mereka para sufaha, para orang dungu yang telah beriman? Kata Allah, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Itulah mereka orang-orang munafik. Mereka lah yang dungu, ya, mereka lah yang dungu, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Dia rusak imannya. Yang nampak dia beriman karena mereka berkoar-koar di wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila berjumpa dengan orang mukmin mereka mengatakan kami beriman. Mereka menunjukkan seolah mereka adalah orang yang beriman. Dan artinya dia merasa sempurna, dia merasa baik,
dan menuduh orang lain dari kalangan para sahabat sebagai orang-orang yang dungu, padahal kata Allah, merekalah orang-orang munafik yang dungu itu, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Dari ayat ini para ulama mengatakan, sebagian ahli tafsir yang saya rujuk menjelaskan bahwasannya di antara seburuk-buruk cara beragama manusia adalah ketika dia rusak agamanya, rusak imannya, tetapi dia tidak tahu bahwasanya dia rusak dan menuduh orang lainlah yang rusak agamanya. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka perhatikanlah bahwa tidaklah orang terguncang jiwanya sampai kepada kesimpulan bahwasannya kalau saya taat kepada Allah dan Rasulnya, kalau saya bertaubat, kalau saya kembali kepada Allah, kalau saya rajin sholat 5 waktu berjamaah di masjid, maka saya akan sempit rezeki saya, bangkrut usaha saya, memburuk kesehatan saya, porak-poranda kehidupan saya. Maka buat apa saya taubat, buat apa saya taat? Maka ini sesungguhnya karena dia apa? Memiliki pola pikir husnudzon terhadap nafsunya dan husnudzon terhadap kualitas agamanya, sehingga kemudian dia meyakini bahwasannya ketaatan yang telah dia lakukan adalah ketaatan yang sempurna, berupa menjalankan perintahnya dengan sempurna, meninggalkan larangannya secara sempurna, padahal tidaklah demikian. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Wa annahu tarikun lil ma'muri wa murtakibun lil mahdhuri wa annahu nafsuhu aula billahi wa rasulihi wa dinihi minhu. Lebih-lebih parah lagi dia meyakini bahwasanya orang lain kok tidak taat. Mereka meninggalkan tarikun lil ma'mur, meninggalkan larangan Allah, murtakibun lil mahdhur, menjalankan yang terlarang, wa annahu nafsuhu aula billah, dia meyakini sayalah mestinya yang lebih berhak untuk berjaya dalam urusan ekonomi, untuk berjaya dalam urusan yang lain. Tapi kenapa kemudian justru saya dapati kebalikannya? Ini adalah keguncangan jiwa, dan ini muncul akibat husnudzon dia terhadap nafsunya dan husnudzon terhadap kualitas agamanya, dan dia ujub dengan dirinya. Dan ujub ini seburuk-buruk keburukan dalam cara beragama seseorang. Na'udzubillahi min dzalik. Dan tidaklah keburukan itu adalah keburukan yang paling buruk di mata Allah, kecuali akan melahirkan kemarahan Allah, melahirkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim yang sering kita dengar, bahwa ada 2 orang bersaudara, atau ada 2 orang berkawan, yang satu ahli ketaatan, yang satu ahli nggak karu-karuan. Ketika yang ahli ketaatan ini mendapati kawannya dalam ketidakkaru-karuan berbuat, dia tegur, dia amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dan ini baik, sampai di sini baik, sampai di sini dia terpuji. Tetapi besoknya ketika dia kembali mendapati kawannya ini tetap dalam ketidakkaru-karuan, tidak istiqamah, tidak dalam ketaatan, dia berani dengan bangganya mengatakan, wallahi, demi Allah, Allah tidak akan memberi ampunannya kepadamu. Lihat, tidaklah orang itu terperosok kepada ujub kecuali karena dia husnudzon terhadap nafsunya, dia husnudzon terhadap kualitas agamanya, dan kemudian dia terperosok ke dalam ujub. Artinya orang yang potensi terperosok ke dalam keburukan yang bernama ujub, i'jabul mar'i binafsi, orang yang potensi terperosok ke dalam hal ini adalah orang yang ahli kebaikan, orang yang ahli ketaatan. Maka waspadalah terhadap nafsu kita, waspadalah terhadap kualitas agama kita.
Karena syaitan akan berkolaborasi dengan nafsu kita untuk menjerumuskan kita atas sangkaan baik kita terhadap nafsu kita, atas sangkaan baik kita terhadap kualitas agama kita. Syaitan akan berkolaborasi dengan nafsu kita untuk menjerumuskan kita kepada keburukan yang seburuk keburukan di mata Allah, yaitu apa? Ujub. Dan ini akan mendatangkan kemurkaan Allah, dan kemurkaan Allah akan mendatangkan azab. Dan di antara azab itu tidak harus nunggu di akhirat, bahkan bisa jadi azab itu adalah Allah timpakan di dunia ini berupa kebangkrutan, berupa segala macam yang dia benci dari urusan dunia. Saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Sedangkan wal muqaddimah ats-tsaniyah, muqaddimah yang kedua yang menyebabkan orang itu menjadi suudzon terhadap agamanya, terhadap Allah maksudnya, karena selain husnudzon terhadap nafsunya dan husnudzon terhadap kualitas agamanya, sehingga kemudian dia menjadi suudzon terhadap syariat Allah, sampai dia menyimpulkan bahwasanya kemenangan, kejayaan, keberkahan dan kebermakmuran di dunia ini bukan untuk orang mukmin. Semua itu untuk orang mukmin hanya di akhirat nanti. Ini adalah keburukan. Dan penyebab yang kedua, munculnya cara berpikir yang negatif itu terhadap Allah dan syariat ini adalah i'tiqaduhu annallaha subhanahu wa ta'ala, keyakinan dia bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala qad la yu'ayyidu sahibad dinil haqqa, Allah tidak akan membela para pemilik agama yang hak, wa yansuruhu, dan tidak menolongnya, wa qad la yaj'alu lahu al-'aqibah fid dunya, dan Allah tidak akan memberikan kemenangan di dunia ini biwajhin minal wujuh, dari sisi manapun. Dari sisi ekonomi, orang yang beragama dengan agama yang hak tidak akan berjaya. Dari sisi kehormatan, kewibawaan, dan dari sisi teknologi dan semua sisi tidak akan ada pertolongan dari Allah, tidak akan ada kejayaan. Bal ya'ishu umrahu madluman maqhuran mustadaman, bahkan dia menjalani kehidupan umurnya itu, orang mukmin yang imannya benar, agamanya benar, itu akan menjalani hidupnya dalam keadaan madluman, yang senantiasa terzalimi, maqhuran mustadaman, yang senantiasa terpinggirkan, terkalahkan dan terpinggirkan, ma'a qiyamihi bima umira bihi zahiran wa batinan, padahal dia telah menegakkan apa yang diperintahkan secara zahir dan batin, dia telah menjalankan perintah Allah, wa intihaihi, dan dia telah meninggalkan amma nuhiya anhu, apa-apa dari apa yang dilarang, batinan wa zahiran, secara batin, secara zahir dia telah meninggalkan larangan. Ini mukaddimah yang kedua yang menyebabkan orang berfikiran negatif. Fala ilaha illallah, kata al-Imam Ibnul Qayyim, kam fasada bihadzal ightirar min abidin jahilin, betapa banyak telah terjadi kerusakan dengan sebab terperdayanya seorang ahli ibadah yang jahil. Ini orang yang punya pemikiran demikian dari kalangan orang ahli ibadah, tidaklah dia punya pemikiran seperti itu kecuali artinya dia adalah abidun jahil, seorang ahli ibadah yang bodoh. Wa mutadayyin la basiratalah, artinya dia seorang mutadayyin, seorang yang berkualitas, seorang yang beragama
tetapi tidak ada basirah, tidak ada pengetahuan yang kokoh tentang agamanya. Wa muntasibun ilal ilmi, dan dia kemudian menisbatkan dirinya kepada ilmu, tetapi la ma'rifata lahu bihaqa'iqid din, tetapi dia tidak mengetahui hakikat daripada agama ini. Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang semacam itu. Nampak di mata kita dia ahli ibadah, nampak dia di mata kita sebagai ahli ilmu, nampak di mata kita dia sebagai orang yang beragama dengan kualitas menurut pandangan mata zahir kita, tetapi sesungguhnya semua itu adalah palsu. Maka saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kata Al-Imam Ibnul Qayyim, fa innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, idza taqada, apabila dia telah meyakini, annahu, bahwasannya dirinya qaimun biddin, senantiasa menegakkan agama al-haqqi, yang hak, faqad i'taqada annahu qad qama bi fi'lil ma'muri batinan wa zahiran, dan dia meyakini bahwasanya dia telah menjalankan perintah yang batin maupun yang zahir, wa tarki al-mahdzur, dan meninggalkan yang terlarang baik yang batin maupun zahiran. Wa hadza min jahlihi bid-dinil haqqi, ini bentuk tanda nyata akan kebodohan dia terhadap agamanya yang hak. Seseorang apabila dia memastikan dirinya telah menegakkan agama yang hak ini, seseorang apabila telah memastikan dirinya telah menjalankan perintah lahir batin, meninggalkan larangan lahir batin, ini artinya dia sedang memamerkan kebodohannya. Wa ma lillahi alaihi, dan dia sedang memamerkan kebodohan apa hak Allah yang wajib atas dirinya, atas manusia itu. Wa ma huwal muradu minhu, dan apa yang diinginkan daripadanya, fahuwa jahilun bihaqqillah alaih, dia itu orang bodoh yang tidak mengerti apa hak Allah yang wajib atas dirinya. Dia tidak mengerti apa hak Allah yang wajib dia tunaikan untuk Allah. Jahilun bima ma'ahu minad din, dia bodoh terhadap agamanya, qadron wa naw'an wa sifatan, baik secara kadar maupun secara macam maupun secara sifat. Dia tidak mengerti kadar agamanya, tidak mengerti macam agamanya, tidak mengerti sifat agamanya. Maka wa idza taqada anna sahibal haq la yansuruhu Allah ta'ala fid dunya wal akhirah, apabila seseorang telah meyakini bahwa orang yang menjalankan kebenaran tidak akan ditolong oleh Allah Ta'ala fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat, bal qad takunul aqibah fid dunya lil kuffar wal munafiqin 'alal mu'minin, bahkan boleh jadi dia meyakini bahwasanya kejayaan di dunia itu lil kuffar wal munafiqin, hanya untuk orang-orang kafir dan orang-orang munafik, 'alal mu'minin, atas orang-orang mukmin, walil fujjaril zalimin, dan bagi orang-orang yang ahli fajir yang zalim, alal abrol al muttaqin, atas orang-orang yang ahli ketakwaan. Fahadha min jahlihi biwa'dillahi ta'ala wa wa'idih, ini menunjukkan kebodohannya terhadap janji Allah terhadap orang mukmin, dan kebodohannya terhadap ancaman Allah terhadap orang-orang kafir. Maka saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, ini perlu diluruskan. Maka kata al-Imam Ibnul Qayyim, fa ammal maqamul awwal, muqaddimah yang pertama tadi, fa innal 'abda katsiran ma yatruku wajibatin la ya'lamu biha wala biwujubiha. Muqaddimah tadi yang menyebabkan cara berpikir yang negatif terhadap pertolongan Allah di dunia ini, yang muncul akibat dia meyakini bahwasanya dia husnudzon kepada nafsunya, husnudzon kepada kualitas agamanya, dan dia meyakini telah menjalankan perintah Allah secara sempurna, meninggalkan larangan Allah lahir batin secara sempurna, menuduh orang lain tidak seperti saya. Selain itu adalah ujub juga, kata al-Imam Ibnul Qayyim. Pada realitanya betapa banyak manusia meninggalkan kewajiban-kewajiban
la ya'lamu biha, yang dia tidak ketahui, wala biwujubiha, dan bahkan terkadang orang meninggalkan sesuatu yang wajib karena dia tidak tahu bahwa itu adalah wajib. Disinilah kita harus koreksi diri. Disinilah kita harus kembali mengkoreksi diri kita. Seberapa luas seberapa luas ilmu kita tentang agama ini, dan seberapa bagus pemahaman kita, seberapa benar pemahaman kita terhadap agama ini. Karena sebagaimana pernah saya kutip di majelis ini, bahwa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, min tamamil wara'i, di antara pertanda sempurnanya kehati-hatian seseorang dalam beragama, di antara pertanda sempurnanya kehati-hatian seseorang dalam beragama itu apa? An ya'rifa khairal khairaini wa an ya'rifa syarras syarraini, yaitu dia mengetahui mana kebaikan yang lebih baik di antara sekian kebaikan, dan mana keburukan yang paling buruk di antara sekian keburukan. Dan betapa banyak kita bodoh dalam perkara ini. Mana yang lebih baik dari sekian kebaikan, mana yang lebih buruk dari sekian keburukan. Sekali lagi saya katakan, betapa banyak di antara kita bodoh dalam perkara ini. Padahal ini kemampuan dan pengetahuan tentang perkara ini adalah sebagai bagian daripada tanda kesempurnaan kehati-hatian kita dalam beragama. Kenapa? Karena terkadang kita itu dihadapkan kepada banyak kebaikan. Di hadapan kita ada banyak kebaikan, tetapi kita tidak bisa mengerjakan semuanya, kecuali harus ada yang kita kerjakan dan harus ada yang kita tinggalkan. Kalau saya tidak bisa mengetahui mana yang lebih baik, saya akan salah pilih. Ya. Karena ketika kita salah pilih, itu artinya salah. Dan ini artinya kita tidak hati-hati dalam beragama. Contoh, pernah ada seorang datang ke rumah saya. Dia bertanya, Ustadz, saya ini selalu tengkar dengan ibu saya. Bahkan saya dicap sebagai anak durhaka oleh ibu saya. Kenapa saya bilang? Bahkan bukan hanya ibu saya yang ngecap saya sebagai anak yang durhaka, bahkan saudara-saudara saya mengecap saya sebagai anak yang durhaka. Saya bilang, kenapa? Gimana kronologinya? Panjang Ustadz. Ibu saya itu sakit. Sudah nggak karu-karuan sakitnya, buang air besar sekarep-karep. Terkadang di teras, terkadang di jalan, terkadang di rumah orang. Ketika saya tegur, "Mak, jangan seperti itu," dia marah dan mengecap saya sebagai anak yang durhaka. Bukankah durhaka itu buruk, Ustadz? Iya, saya bilang. Bukankah tengkar dengan orang tua itu buruk? Iya, saya bilang. Terus kamu mau apa? Saya mau pergi saja Ustadz, saya tinggalkan ibu saya nggak mau ngurus. Terus siapa yang ngurus? Nggak ada Ustadz, karena saudara saya semuanya jauh. Dan mereka Ustadz yang menyakitkan saya, setiap kali mereka datang menjenguk, yang hanya setahun sekali ketika lebaran, mereka semuanya menyalahkan saya. Saya katakan, menghindari pertengkaran dengan orang tua kamu itu adalah baik. Dan bertengkar itu buruk. Tetapi kalau kamu pergi juga sebagaimana saudara-saudara kamu pergi, maka itu artinya apa? Kamu memilih kebaikan yang kecil ketimbang kebaikan yang besar. Kesabaranmu mengurus orang tuamu yang sedang sakit, bahkan setengah stroke, setengah pikun, kesabaranmu itu adalah kebaikan yang lebih besar ketimbang upayamu pergi meninggalkan pertengkaran, menghindari pertengkaran. Jadi jangan salah pilih, saya bilang. Dan saya katakan, berharaplah kepada Allah,
Satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipat, tapi keburukan itu hanya dibalas satu keburukan. Ya. Maka berharaplah bahwasanya upayamu menjaga ibumu yang berhari-hari itu adalah kebaikan yang berlipat-lipat. Sedangkan tengkarmu, saya bilang, tengkarmu dengan beliau, bukankah tidak setiap hari? Betul Ustadz, terkadang-kadang saja, kadang-kadang saja. Maka saya bilang, optimislah, puluhanmu akan mengalahkan satuanmu. Karena kebaikan, satu kebaikan dibalas 10 kali lipat, keburukan itu dibalas satu keburukan. Beroptimislah, puluhanmu akan mengalahkan satuanmu. Karena memang pasti orang itu tidak ada pilihan dalam situasi seperti itu. Pasti ada penat, pasti ada jenuh, pasti terkadang terjadi konflik. Karena orang dekat itu pasti ada gesekan. Saya contohkan gelas, dekat dengan gelas akan ada gesekan. Adapun saudara-saudaramu yang jauh itu, karena mereka jauh, nggak akan ada gesekan dengan ibumu, maka jangan pedulikan mereka. Jangan pedulikan mereka. Tapi sebaliknya, kalau kamu pergi, itu artinya kamu memprioritaskan keburukan yang lebih besar, meninggalkan keburukan yang lebih kecil. Tengkarmu yang kadang-kadang itu buruk memang, tengkarmu yang hanya kadang-kadang saja dengan ibumu itu memang buruk, tetapi pergimu meninggalkannya tanpa ada yang mengurus itu keburukan yang lebih besar. Disinilah kita terkadang dihadapkan pada situasi yang semacam itu. Maka kata al-Imam Ibnu Qayyim, kata al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, min tamamil wara'i an ya'rifa khaira al-khairaini wa an ya'rifa syarra syarraini. Di antara pertanda kesempurnaan, kehati-hatian seseorang dalam beragama adalah dia mengetahui mana kebaikan yang lebih tinggi di antara sekian kebaikan, agar dia tidak salah pilih. Bayangkan kalau orang ini memilih kebaikan menghindari tengkar. Menghindari tengkar dengan orang tua itu baik. Dia pergi dengan alasan tidak ingin tengkar karena tengkar itu buruk. Tapi dia telah meninggalkan kebaikan yang lebih baik yang bernama bersabar mengurus ibundanya. Dan bayangkan kalau dia kemudian memilih apa? Pergi. Itu artinya dia memilih keburukan yang lebih buruk daripada keburukan yang cuman kadang-kadang saja. Betul, idealnya orang itu adalah harus bersabar mengurus ibundanya, mengurus orang tuanya yang sudah tua renta, apalagi sakit-sakitan, apalagi buang air besar sekarap-karap ya, di teras orang, di jalan ya. Maka siapapun dia akan mengalami kejenuhan, siapapun dia akan mengalami kebosanan, apalagi kemudian dia dituduh-tuduh dengan tuduhan yang buruk oleh saudara-saudaranya yang tinggal di daerah lain ya. Maka saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, artinya saya ingin mengatakan dengan mengangkat kisah ini, betapa banyak kita tidak tahu, betapa banyak ada kewajiban yang kita tinggalkan karena kita tidak mampu, atau karena kita tidak tahu, atau karena kita salah pilih. Dan ini adalah kesalahan. Betapa banyak kita memilih meninggalkan keburukan yang lebih kecil, padahal kita dengan meninggalkan keburukan yang lebih kecil itu telah mengerjakan keburukan yang lebih besar. Dan ini kesalahan, salah dalam beragama, dan ini akan mengundang kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah pentingnya kita terus menuntut ilmu dan terus mengkoreksi keterbatasan kita di dalam beragama. Karena kalau kita tidak demikian, akhirnya kita akan apa? Husnudzon dengan nafsu kita, husnudzon dengan kualitas agama kita, husnudzon bahwasanya saya telah sempurna menjalankan perintah Allah, padahal tidak pasti, tidaklah demikian. Memastikan bahwa saya meninggalkan larangan Allah, padahal boleh jadi larangan yang kita tinggalkan itu adalah larangan yang kecil,
dengan menabrak larangan yang lebih besar, maka ini adalah keburukan. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini insyaallah ini menjadi pencerahan buat kita agar kita selalu husnudzan bahwa Allah akan mendatangkan pertolongannya buat kita, tidak hanya di akhirat, bahkan di dunia ini, apabila kita menjadi orang yang istiqamah di atas agama. Dan jangan sampai kita ujub dengan agama, cara beragama dan kualitas agama kita. Jangan pernah ujub dengan kebaikan-kebaikan kita. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.